ada yang 30, 40, 50, tapi ada yang jenis-jenis koleksi ya jutaan, ada yang tetap mencapai 5 juta, 10 juta, 20 juta tetap ada. Satu bulan itu di antara 3.000, 4.000 tanaman hias itu bisa keluar. Untuk kos produksinya itu maksimalnya di angka 6.000 untuk menghasilkan satu. Impor saja nggak pernah berhenti dari tahun 2004. Dalam artian kalau importer saja bisa mendatangkan rutin setiap bulan ke Indonesia, berarti kan pasarnya itu luas, masih luas. Halo warga Taneliling TV, selamat pagi, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kembali lagi bersama saya Rizky Pratama di channel YouTube Taneliling TV. Kali ini kita berada di kebun tanaman hias yaitu aglonema. Dan sekarang langsung saja kita akan berbincang dengan ownernya. Selamat pagi Pak Kolek. Selamat pagi Mas. Nah Pak Kolek ini merupakan pemilik dari ikan diskus yang kemarin kita liput di video yang sudah tayang. Berarti usaha Bapak cukup banyak ya Pak? Bukan cuma satu aja ya Pak? Ya kebetulan kebanyakan ya yang saya geluti itu di hobi Mas. Di hobi? Iya di hobi. Iya. Tadi kemarin sudah ada ikan hias, sekarang di hobi tanaman aglonema. Tanaman aglonema. Ya. Nah kalau tanaman aglonema ini ceritanya awal mulanya itu seperti apa Pak? Di aglonema ini saya mengenal aglonema semenjak 2004. Mengenal tanaman hias ini. Lalu tanaman hias aglonema itu ternyata selain dihasilkan dari Indonesia, tetapi banyak juga yang dihasilkan dari luar negeri. Nah, ternyata kebutuhan tanaman hias aglonema di Indonesia itu sangat luar biasa. Petani di dalam negeri itu tidak bisa mencukupi kebutuhan Indonesia sendiri. Sehingga dari tahun 2004 saya ngerti aglonema, itu sudah impor dari Thailand ke Indonesia. Sampai saat ini masih banyak aglonema yang diimpor dari negara tetangga. Artinya apa? Berarti bertani tanaman hias aglonema itu sebetulnya secara pasar masih terbuka luas. Kenapa? Karena impor saja nggak pernah berhenti dari tahun 2004. Dalam artian kalau importer saja bisa mendatangkan rutin setiap bulan ke Indonesia, berarti kan pasarnya itu luas, masih luas. Itu satu. Lalu yang kedua dari sisi hitung-hitungan ekonomis, aglonema itu kalau kita budidaya untuk tambahan penghasilan itu cukup menjanjikan. Pasarnya ada, secara ekonominya hitung-hitungannya juga masuk gitu ya. Sudah masuk. Lalu yang ketiga, variannya banyak. Mau warna merah, warna yang bermacam-macam jadi satu, mau warna yang oranye, mau warna yang putih, polos, putih, bercak dan sebagainya. Banyak varian-variannya yang bisa digunakan untuk hiasan rumah tangga. Lalu pasar aglonema itu terbagi menjadi dua. Pasar yang sifatnya koleksi itu diburu oleh kolektor. Kolektor itu kan banyak juga di Indonesia. Karena tanaman hiasnya banyak jenisnya yang aglonema ini, sehingga mereka mengumpulkan berbagai macam aglonema itu kan juga membutuhkan banyak tanaman juga. Lalu yang kedua, pasar untuk hiasan rumah tangga. Hiasan rumah tangga ini ya dari ibu-ibu biasanya, karena ibu-ibu itu penggemar aglonema. Saya kira untuk penghias di rumah itu sangat senang. Selain dia senang anggrek, yang kedua adalah senang dari aglonema itu sendiri. Nah kalau untuk lokasi budidaya itu tempatnya cuma di sini atau punya tempat lain Pak? Oh ada beberapa tempat, saya punya 3 tempat, satu di sini, lalu di sebelah itu dari sini mungkin 200 meter ada, lalu di rumah juga ada. Kalau yang di sini kira-kira berapa ini? Ada tanaman berapa ini? Ini mungkin ya kalau jumlah tanamannya mungkin kalau 70.000 ada Pak. 70.000 tanaman? Semua aglonema ya? Iya, di sini karena saya memang fokus pada tanaman hias aglonema. Dulu pada saat COVID itu penjualan tanaman hias atau hobi-hobi gitu sedang meningkat ya Pak? Ya, terutama kan aglonema juga kan. Ya. Orang di rumah, lalu banyak literasi dia ke internet. Nah, bisnis hobi itu meledak, termasuk aglonema. Kalau penjualan saat ini itu cenderung menurun atau normal sebelum COVID atau gimana tuh Pak? Kalau dibandingkan dengan sebelum COVID, ya masih bagusan sekarang. Masih bagusan sekarang? Iya, masih bagusan sekarang. Tapi kalau dibandingkan pas COVID, itu memang puncak-puncaknya pas COVID itu. Berarti waktu naik-naiknya, kalau sekarang kan hitungannya jadi turun gitu. Ya normal ya, ke arah normal. Nah, itu kan variasinya dari aglonema kan banyak Pak. Pasti kan harganya berbeda-beda itu. Ya. Ada yang murah, ada yang mahal. Kalau dilihat dari segi
warna atau bentuk itu apa yang bikin ini mahal, ini murah gitu Pak? Ya aglonema itu mahal murahnya bukan dari warna. Bukan dari warna. Bukan dari warna. Syarat yang pertama adalah dia menarik dulu. Lalu yang kedua itu populasi. Semakin banyak aglonema itu ya harganya dia di level massa gitu. Tapi kalau volumenya itu masih terbatas itu dia peredarannya di kolektor sehingga harganya bisa tinggi. Siapa tahu teman-teman penonton itu mau merawat di rumah, merawat aglonema ini, mungkin dari cara pemilihan tanaman yang bagus maupun perawatan hama atau yang harus dilakukan itu gimana, Pak? Kita di sini tidak pakai tanah ya, yang dipakai untuk media tanam itu. Ya kalau yang media tanaman yang memang betul-betul spesial itu kita campurannya banyak. Ada angdam, kaliandra, kokopit, pasir malang, sekam mentah, sekam bakar, lalu ada sedikit dolomit itu kita campur jadi satu, itu dipakai untuk media. Tapi kalau yang untuk masa kayak gini, ini paling kita hanya menggunakan campuran dari sekam yang sudah terfermentasi dengan pupuk sedikit, itu sudah bisa kita pakai. Untuk memilih tanaman aglonema yang bagus, yang pertama adalah kita lihat struktur tanamannya adalah sehat. Kalau kita lihat struktur dia belum berbunga gitu, itu struktur daunnya dari kecil membesar itu. Kalau dari kecil lalu besar lalu kecil lagi, itu biasanya ada masalah ya. Lalu yang kedua, pilih tanaman yang terbebas dari penyakit-penyakit yang ada. Penyakit itu ada yang lonyot daunnya itu basah-basah itu, lalu ada juga nempel di kutu daun dan sebagainya. Lalu sudah mempunyai batang yang kuat, jangan membeli yang baru 1 daun 2 daun, itu mempunyai risiko tinggi, baik risiko di dalam pengiriman maupun risiko kehidupan. Mungkin dari sisi harga itu lebih murah, tetapi dari risiko kehidupan dia mengandung risiko lebih tinggi lagi. Untuk pemula berarti lihatnya itu pas memilih lebih ke fisik ya Pak? Ya, ke fisik dulu ya. Kalau untuk hama penyakit tadi itu ada kutu daun, lalu ada lonyot daun. Lonyot itu dia berair daunnya. Lalu yang ketiga ada virus di dalam batang, itu ada spot yang orang bilang spot. Itu yang sering melanda kita. Lalu hama yang selanjutnya itu ulat daun. Ulat daun. Ya. Nah, pencegahannya itu yang kami lakukan di sini itu fungisida sebulan sekali, insektisida sebulan sekali. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Pak, untuk kos produksi dari budidaya tanaman aglonema ini kisaran berapa Pak? Untuk produksi aglonema ini untuk kos produksinya itu sangat rendah. Biaya tenaga kerja itu saya hitung tidak sampai 3.000, 2.800-an. Itu biaya tenaga kerja. Lalu ada biaya media tanam. Lalu biaya obat-obatan, listrik, telepon, itu maksimalnya di angka 6.000 untuk menghasilkan satu. 6.000 ya? 6.000 rupiah untuk menghasilkan satu pot aglonema. Tapi itu juga tergantung, kalau tanaman-tanaman koleksi mungkin medianya juga tambah bagus tapi harganya juga agak tinggi. Oh iya. Nah, itu juga kos produksinya agak naik dikit. Kisaran harganya ini berapa sih Pak? Untuk aglonema rata-rata gitu? Aglonema ini gini, dulu sebelum COVID itu sebetulnya ya seperti saat ini, ada yang 30, 40, 50, tapi ada yang jenis-jenis koleksi ya jutaan, ada yang tetap mencapai 5 juta, 10 juta, 20 juta tetap ada. Jadi sebelum COVID sama pasca COVID sekarang itu sebetulnya masih di atas sebelum COVID sedikit gitu ya. Selisih sedikit ya? Iya, selisih sedikit, COVID. tapi ini sudah hampir mendekati, bagi kami mendekati ideal lah sebelum COVID itu. Sebulannya bisa
keluar berapa ini Pak? Terjual berapa? Nah di kami itu masih bisa mengeluarkan satu bulan itu di antara 3.000-4.000 tanaman hias itu bisa keluar dari hasil 3.000 sampai 4.000 per bulan? Per bulan, ya. Kita boleh nggak Pak minta tips dan trik berbisnis aglonema ini? Oke, untuk tips and trik bagi teman-teman yang pemula yang mau berbisnis aglonema itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus tahu karakter aglonema. Yang kedua, kita harus tahu media tanam yang baik untuk aglonema. Yang ketiga, kita harus ngerti bagaimana perawatannya. Yang keempat, yang saya sampaikan, kita lihat kondisi tempat ya untuk bertani kita, apakah luas atau tidak. Kalau luas itu silahkan, jangan bisa macam-macam aglonema masuk di situ, yang harga murah mes itu juga bisa. Tetapi kalau tempat kita terbatas, supaya omset kita juga bagus gitu, cari tanaman-tanaman yang koleksi, yang untuk kebutuhan kolektor gitu ya. Nah itu yang dikembangkan sehingga space yang sedikit ini bisa menghasilkan omset yang luar biasa. Itu saya kira yang harus dipersiapkan bagi calon-calon petani aglonema supaya sukses di kemudian hari. Jadi tidak perlu tanah yang luas ya Pak? Ya. Kecil pun juga bisa? Kecil pun bisa, 100 meter aja bisa. Itu bisa menghasilkan omset yang besar juga Mas. Ya, nggak kalah dengan omset yang 500 meter atau 2.000-3.000 meter bisa Mas. Itu tinggal pemilihan jenisnya nantinya. Nah saya pernah dengar itu Pak, kalau di tanaman aglonema itu ada asosiasinya tuh. Nah itu bener nggak Pak? Ya, itu di tahun 2021 itu teman-teman kumpulan aglonema di Indonesia di masing-masing daerah itu kebetulan ngumpul bareng di Yogyakarta. Lalu pada tahun 2021 di bulannya saya lupa ya, itu kita bersepakat bersama-sama untuk membentuk asosiasi di Indonesia ini. Kita sepakat untuk diberi nama Asosiasi Aglonema Nusantara atau biasa disingkat dengan ASA. Nah, adapun tujuan dari ASA, kita melihat kondisi realita yang ada, bahwasanya dari sisi pertanian kita itu kalah dengan Thailand. Lalu pangsa pasar di Indonesia ternyata cukup luar biasa. Lalu pengembangan aglonema sendiri kita yang pionirnya kok sekarang jadi kalah. Yang berikutnya itu spesies aglonema itu banyak di Indonesia. Nah ini karena ada spesies yang hampir punah. Nah ini kan perlu adanya gerakan untuk bagaimana adanya upaya-upaya untuk penyelamatan. Nah itulah kegelisahan itulah yang menjadikan kita berkumpul bersama mendirikan Asosiasi Aglonema Nusantara ini. Kalau peran Bapak sendiri di ASA itu sebagai apa Pak? Kebetulan saya sebagai Ketua Asosiasi Aglonema Nusantara ini. Sementara yang Pak Greg Hambali yang pionir aglonema di Indonesia ini merupakan pembina kami dari Asosiasi Aglonema Nusantara ini. Berarti Bapak sendiri malah ketuanya ya? Saya Ketua Asosiasi Aglonema di Indonesia. Nah, teman-teman kita beruntung sekali sekarang bertemu dengan ketuanya langsung dari Asosiasi Aglonema di Indonesia ya Pak ya? Baik, luar biasa sekali warga Taneling TV, dan terima kasih kepada Pak Kolek telah memberikan tips, ilmu, dan informasinya. Dan jangan lupa bagi teman-teman like, komen, dan subscribe channel YouTube Taneling TV, dan jangan lupa download aplikasi Taneling di Google Play Store. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Salam Taneling TV, bisnis agri tak pernah mati.